Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Dalam hidup di dunia ini, ada 2 episode yang kita lalui. Episode pertama, kita habiskan untuk menghimpun semua kenangan-kenangan berserakan. Episode kedua, kita menghamburkan waktu dalam usaha untuk melupakan. Betapa aku berharap, wahai kekasihku, dapat mendelete memoriku, supaya aku bisa melupakan semua kenangan dalam hidupku. Seperti engkau telah menghapus riwayat hidupku dari hatimu. Tidak usah capek-capek memaksakan dirimu untuk setia, wahai kekasihku. Hampir semua orang sekarang ini mendekati dirimu hanya bila ada maunya. Yang jelas-jelas cita-citamu tidak akan sirna begitu saja, selagi engkau masih menyimpan praduga baik kepada Tuhan. Dulu aku menduga perpisahan kita akan merenggut nyawaku. Akan tetapi ternyata lebih baik daripada selalu bersama, tetapi sama sekali tidak ada penghargaan. Ketika engkau mengambil keputusan yang benar dan rasional, sudahlah abaikan saja bisikan-bisikan perasaanmu. Mungkin engkau merasakan sakit di hati sehari, seminggu, sebulan, sampai setahun. Keputusan yang rasional dan benar jauh lebih baik daripada engkau sakit hati seumur hidup, menyesali keputusan yang salah. Hanya karena ingin menyenangkan seleramu. Hati perempuan selalu serba salah kecuali menyangkut perasaannya. Bila engkau tidak mampu membungkam mulut orang-orang yang mempergunjingkan dirimu, maka sebaiknya menurut pendapatku, engkau sumpal saja telingamu dengan kapas, sehingga engkau tidak dapat mendengarkan suara mereka. Selama engkau bersama dengan teman-temanmu, mereka tidak mengerti bagaimana merawat kenyamananmu dalam kebersamaan dengan mereka. Tetapi ketika engkau berpisah dengan mereka, baru mereka memantau dirimu dari kejauhan. Yang aku idamkan, wahai kekasihku, adalah seorang kekasih yang ketika ku beritahukan bahwa aku ini mempunyai perangai yang buruk, tetapi ia menanggapinya dengan tersenyum. Aku tahu semua tentang perangaimu, tetapi aku tetap mencintaimu apa adanya. Lebih baik aku deklarasikan saja pemberontakanku pada kehidupan di dunia ini, sehingga tidak dibutuhkan lagi ada orang yang empati terhadap kesedihanku. Tidak pula ada orang yang mengusap air mataku. Tidak perlu lagi ada orang yang mau mengerti alasanku. Bahkan tidak perlu lagi ada orang menegurku. Dunia sekarang sangat aneh dan ajaib. Orang yang sudah kaya raya dengan teganya mencatut uang rakyat yang miskin. Selanjutnya, orang miskin malah didorong supaya rajin bersedekah. Lebih baik aku isi saat-saat tidak ada kesibukan untuk belajar dan belajar. Ini kulakukan demi untuk menjaga supaya pendarahan di hatiku tidak terlalu lama.
Aku bisa saja mendapatkan sesuatu yang aku inginkan dengan cara-cara yang zolim. Tetapi yang aku khawatirkan, bagaimana nanti bila orang yang aku zolimi ia berdoa kepada Tuhan, lalu doanya dikabulkan, maka pasti akan habis semua yang aku miliki. Tidak ada seorang pun yang mencintai dirimu, wahai kekasihku, dengan cuma-cuma. Siapapun yang mendekatimu, pasti dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara apapun. Selama aku bercinta sampai setelah engkau hapus ukiran namaku dari hatimu, belum pernah aku mendapatkan keuntungan apapun. Kecuali aku hanya berkorban untuk membahagiakan dirimu. Sesungguhnya penghormatan itu, wahai kekasihku, berada di atas segalanya. Di atas persahabatan, di atas perkerabatan, bahkan di atas cinta sekalipun. Aku tidak perlu menangis pada saat engkau sebagai perempuan yang sangat aku cintai pergi meninggalkan diriku dengan tidak menjelaskan musababnya. Engkau sendiri yang menderita kerugian, bukan aku. Itulah sebabnya aku tidak pernah bersedih hati. Tatkala terungkap bahwa putusnya hubungan cintaku bersamamu, sama sekali tidak terdapat keburukan sedikit pun terhadap diriku. Malah sebaliknya aku bersyukur kepada Tuhan, karena aku menjadi tersadar dari kelalaian sekian lama dalam penderitaan. Ternyata, sekarang engkau yang menangis sendiri, karena engkau telah salah mengambil keputusan. Aku sangat mencintaimu, kemuliakan dirimu, aku tetap bertahan menghadapi pembangkanganmu. Gaya bicaramu sampai dalam menghadapi kemarahanku. Aku merindukan dirimu, sekalipun engkau selalu bersikap kasar. Seringkali engkau kutinggal sementara menunggu, sampai engkau tenang lagi. Kemudian aku datang lagi untuk menengokmu. Lalu kukatakan, aku akan selalu bersamamu. Kurang apa lagi pengorbananku? Penderitaanku sekarang adalah amunisi untuk membangun kekuatan di hari esok. Setiap kali aku menghadapi penderitaan hari ini, membuat aku semakin kuat di hari esok. Cara yang paling efektif bagiku sekarang adalah membiasakan diri untuk menyendiri tanpa ditemani siapapun. Adalah lebih baik daripada berada di tengah makhluk-makhluk yang temperamental dan mudah bertengkar. Sehingga dengan demikian, terkadang terpikir dalam diriku, mungkin perlu ada kuburan di dalam hatiku ini. Sehingga apa saja yang sudah mati dapat aku kubur. Hampir saja penyesalan mencekik leherku. Ketika aku teringat ada beberapa ucapan yang kau sampaikan padaku. Ternyata sungguh, ucapan seperti itu sangat tidak layak. Untuk itu mohon maaf kepadamu. Aku tidak bermaksud menjahati dirimu. Sangat mudah engkau jatuh cinta kepada siapapun, tetapi tidak mudah, wahai kekasihku, untuk memaksa orang lain supaya mencintai dirimu. Mungkin lebih baik aku diam, tutup mulut saja yang rapat. Semoga Tuhan menolongku, diberi kekuatan menghadapi kegaduhan yang ada dalam hatiku. Semoga Tuhan membuat cinta yang ada di hatiku ini lebih kuat dalam menghadapi pahit dan getirnya kehidupan ini. Kebanyakan orang ketika ngomong semuanya lancar. Tidak ada yang tersendat-sendat.
Akan tetapi, ketika diaplikasikan dalam bentuk perbuatan akan terlihat semua terhuyung-huyung. Demikian pula keputusan yang meluncur dari mulutmu begitu lancar. Tetapi setelah diaplikasikan, sekarang engkau menggigit jari sampai akan putus. Ketika engkau mempercayai seseorang secara berlebihan, tanpa ada sedikit pun kecurigaan, sehingga hoaks yang engkau dengar langsung engkau telan, tanpa engkau kunyah dulu sampai lembut, maka di penghujungnya menjadi pelajaran keras selama hidupmu. Apabila engkau tidak akan mengalami penyesalan dalam hidupmu, maka laksanakan apa saja yang engkau inginkan, asal dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan, bahkan untuk menyenangkan diri sendiri maupun menyenangkan orang lain. Setelah barang-barangku selesai ku kemas, dan baju serta semua pakaian sudah masuk dalam koper, tidak melangkah keluar, tinggal melangkah keluar, pintu sudah terbuka lebar. Tiba-tiba engkau pegangi koperku. Engkau halangi aku keluar. Jangan pergi. Kutarik koperku. Engkau pun semakin erat memegang koper dengan kedua tanganmu, dengan terlentang di atas lantai. Jangan tinggalkan aku. Kutarik koper dengan keras. Engkau menjerit. Ampun, aku pergi bukan karena keinginanku, tetapi engkau mengusir aku supaya pergi dari rumah ini, kukatakan dengan marah, sambil kutarik koperku. Ampun, ampun Kang Mas, aku tak sanggup sendirian tanpa dirimu. Engkau menangis sambil menjerit, sampai tetangga sekitar rumah datang menonton. Indra Melayu, 16 September 2021.